Bersama saya lagi Wirayuda Alam dalam rangka kita bicara tentang education and business. Kali ini kita bicara tentang revisi-revisi pesan bisnis, bahwa pesan bisnis di sini ya tentu kita harus tetap merevisi, dan ketika melakukan revisi tentu harus dari evaluasi. Karena pesan bisnis yang ingin disampaikan setiap kali, setiap waktu, momennya juga akan berbeda, sehingga perlu revisi-revisi yang harus dilakukan. Nah, revisi di sini tentu ada tahapannya. Kapan harus kita merevisi bisnis? Setelah sampai pesan bisnis yang ingin kita sampaikan, kita mendapatkan feedback. Ketika mendapatkan feedback, maka kita harus evaluasi. Oh ternyata penggunaan bahasa yang kurang pas, harus diperbaiki. Oh, pesan yang disampaikan multitafsir. Itu harus kita lakukan, dan kita lakukan terus-menerus, dan harus kita perbaiki dari setiap waktu evaluasi. Dan tentunya ada durasi, ada tahapan yang memang harus kita evaluasi, dan ada ukur-ukurannya, ada indikator, ada KPI mana yang kemudian kita anggap perlu pesan bisnis itu harus kita revisi. Ketika melakukan revisi pesan bisnis, tentu kita harus tahu pesan bisnis yang efektif itu bagaimana. Ketika ngomongin pesan bisnis yang efektif, maka kita perlu harus merespon beberapa tahapan proses pembuatannya. Salah satu, ketika dianggap bahwa pesan bisnis itu efektif, kita harus melakukan perencanaan pesan yang harus cukup baik. Apa yang disampaikan, siapa timnya, apa yang harus dilakukan, dan targetnya apa. Dan selanjutnya melakukan perorganisasian pesan itu, karena pasti akan melibatkan banyak hal, banyak divisi, banyak sektor, banyak wilayah, banyak leveling, dan banyak publik. Karena kepentingan pesan itu bisa jadi ingin menyampaikan semua hal, tapi tidak mungkin akan bisa dilakukan, karena pesan itu harus spesifik, detail, dan terukur. Sehingga ketika itu tidak bisa tercapai, maka perlu adanya revisi pesan. Kemudian revisi pesan di sini tentu ada beberapa hal, salah satunya perlunya ada keterampilan revisi pesan itu sendiri, di mana keterampilan itu banyak hal, dari sisi penggunaan kata, siapa yang berkomunikasi, penggunaan kalimat yang efektif, sampai dengan pengembangan paragraf yang pas dan sesuai. Karena komunikasi yang efektif dalam durasi tertentu, dalam durasi waktu yang lama pun tidak akan bisa efektif, karena orang ada kecenderungan bisa mendapatkan pesan atau ingin menyampaikan pesannya, juga ada distorsi ketika pesan itu terlalu lama, ketika pesan itu menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu formal misalnya, sedangkan culture atau masyarakat justru terkesan lebih suka penggunaan bahasa-bahasa informal, atau paling tidak penggunaan bahasa-bahasa yang lebih sederhana, delictivity, tapi tidak menghilangkan nilai-nilai atau pesan yang formal dan keinginan dari pesan tersebut, dan tidak menjatuhkan nilai perusahaan tentunya. Sehingga pesan revisi atau revisi pesan itu kemudian menjadi hal yang penting. Ketika ngomong revisi pesan, maka kita harus merevisi apa yang kemudian disampaikan. Pesan revisi artinya adalah pesan yang disampaikan itu hasil dari revisi yang sudah kita lakukan. Sehingga kedua hal itu menjadi penting antara satu dengan yang lainnya. Nah, ketika ngomongin atau bicarakan tentang merevisi pesan bisnis, harus ada tertulis. Penyuntingan pesan atau editing itu menjadi penting, termasuk mengevaluasi isinya seperti apa, mengorganisasi seperti apa, memulai membaca yang pas seperti apa, dan memusatkan perhatian isinya seperti apa. Artinya pesan itu tidak mungkin dari banyak kalimat, banyak pesan itu semuanya ingin ditonjolkan. Harus ada sisi-sisi poin utama, kalimat utama, pesan utama yang disampaikan, dengan tentu pengantar yang pas untuk mencapai goal pesan utama itu sendiri. Tetapi ketika pesan utama itu tidak didukung dengan pesan-pesan pendukung, maka pesan utama juga tidak bisa tersampaikan, sehingga perlu meninjau ulang gaya komunikasinya dan kemudahan pemahamannya. Bisa jadi pesan utamanya bagus, tapi cara penyampaian dan penggunaan bahasanya kurang pas, sehingga pesan itu tidak sampai secara utuh. Dengan demikian, maka perlu adanya revisi pesan bisnis. Nah, ketika kita ingin melakukan revisi pesan bisnis,
maka perlu kita mengetahui, menulis, dan membaca ulang pesan-pesan itu. Apakah pesan ini pas, kalimatnya sesuai, menghindari kata-kata yang sama, menghindari kata-kata yang mungkin juga bisa menimbulkan konotasi yang negatif, pemahaman yang berbeda, multitafsir. Tentu revisi pesan itu harus ditulis ulang dan kita sampaikan berulang kali. Apakah kata-kata ini ketika saya sampaikan, orang yang ingin disampaikan memahami apa yang kita sampaikan. Sehingga kalau itu terjadi, maka kita harus melakukan revisi-revisi itu sendiri. Kemudian memproduksi pesan. Memproduksi pesan yang menarik dan efektif itu juga menjadi penting. Bagaimana penggunaan desain yang konsisten terhadap kata-kata itu, kemudian penggunaan jenis huruf, kemudian kesederhanaan kata-kata, bahkan penyampaian gambar itu juga kadang menjadi hal yang cukup krusial dan penting untuk menjelaskan sesuatu hal tanpa perlu menggunakan kata-kata, tapi menggunakan gambar, simbol, atau mungkin hal-hal tertentu yang bisa kita sampaikan. Dan yang paling utama tentunya pesan yang baik adalah pesan yang bisa diterima. Ketika pesan yang bisa diterima tentu harus yang cukup sederhana, tapi bisa melibatkan banyak elemen, dan tentu tidak terlalu menyentuh banyak dekoratif. Artinya tidak perlu banyak gimmick, tidak perlu banyak variasi tampilan. Kalaupun justru ketika menimbulkan banyak variasi tampilan akan mengaburkan pesan tersebut, lebih baik tidak dilakukan. Karena itu justru akan menimbulkan revisi pesan lagi. Dan itu ketika ngomongin revisi pesan lagi yang berulang-ulang terus, maka orang tersebut bisa memahami banyak hal. Oh, komunikatornya dianggap kurang profesional, pesannya kurang sampai, perusahaannya kurang punya nilai, dan itu implikasinya cukup banyak secara jangka panjang. Nah, ketika ngomongin revisi pesan, tentu kita harus bisa mendistribusikannya, dan kita harus menentukan bagaimana, apakah kemudian what you see and what you get. Artinya apa? Apa yang kemudian kita lihat, apa itu bisa kita tangkap atau tidak. Penyampaian gaya bahasa, kata-kata bahasa itu juga menjadi hal yang paling penting dalam mendistribusikan pesannya. Itu beberapa hal tentang kita bicarakan tentang bagaimana cara merevisi pesan. Memang banyak yang perlu harus kita perbaiki, termasuk hari ini saya presentasi, mungkin perlu banyak revisi pesan yang harus saya revisi dari penyampaian presentasi saya. Ini salah satu bukti nyata atau bukti sebenarnya bahwa tidak semua penggunaan kata-kata dan gaya dan penyampaian tampilannya itu bisa diterima oleh semua khalayak, termasuk cara saya presentasi dan berbicara. Bisa saja pesan yang ingin saya sampaikan tidak sampai. Itu yang bisa saya sampaikan. Salam education dan bisnis untuk kita semua. See you. Thank you.